Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu dan Bapak penguji ujian kinerja PPG Daljab Batch 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Saniatul Mardiah dengan NIM 5252116273, asal LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, program studi Pendidikan Agama Islam. Saya ingin menyampaikan pembelajaran berbasis PBL dengan tema Senangnya Berteman di kelas 5 SD. Asal instansi saya SDN Cikampek Barat 3, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Nah, sebelum belajar kita absen dulu ya. Ya Bu. Ada yang nggak hadir? Siapa? Kenapa nggak hadirnya? Sakit. Mudah-mudahan yang tidak hadir karena sakit diberikan kesembuhan dan kesehatan kembali. Yang mempunyai urusan izin keperluan mudah-mudahan dilancarkan. Amin. Sebelum belajar kita berdoa dulu. Siapa yang mau mimpin? Siap. Berdiri. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Baca doa. Bab yang selanjutnya ya, Ibu akan bertanya tentang yang kita pelajari minggu kemarin ya, yaitu tentang hari akhir. Hari akhir itu bisa disebut dengan apa? Hari kiamat. Ada yang tahu arti dari hari kiamat? Masih ingat? Harinya hancurnya alam semesta beserta isinya. Terus hari akhir itu, hari kiamat itu ada berapa tadi? Dua. Yang pertama kiamat sugro dan kiamat sugro. Kalau kiamat sugro itu contohnya apa? Yang seseorang terus tsunami bisa ya. Kalau kiamat kubro apa contohnya? Hancurnya alam semesta beserta isinya. Nah, sekarang Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada bab hari ini ya. Yang pertama, kalian harus mampu menjelaskan pentingnya persaudaraan dalam Islam. Terus yang kedua, menjelaskan tentang berteman tanpa membedakan agama. Terus yang ketiga adalah hikmahnya berteman tanpa membedakan agama. Nah, ini ya materi yang akan Ibu sampaikan, bisa kalian baca di sini. Persaudaraan dalam Islam disebut dengan ukhuwah. Ya, ukhuwah itu persaudaraan dalam Islam. Persaudaraan dalam Islam ini atau ukhuwah itu ada 3. Yang pertama ukhuwah Islamiyah, yang kedua ukhuwah wataniyah, yang ketiga ukhuwah ihsaniyah. Nah, sekarang kita lanjut
ke ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah artinya ukhuwah atau persaudaraan karena sama-sama beragama Islam. Jadi mau dimanapun ya, agama Islam ada dimanapun, itu tetap kita anggap sebagai saudara. Ya, mau di luar kota, mau di luar negara, kalau agamanya Islam berarti tetap bersaudara. Kenapa? Karena disebut dengan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan karena sama-sama beragama Islam. Yang kedua, ukhuwah watoniyah, artinya persaudaraan didasarkan karena satu bangsa. Bangsa kita apa? Indonesia. Yang ketiga, ukhuwah insaniyah, yang artinya persaudaraan didasarkan karena sesama manusia atau ciptaan Allah. Kan surat Al-Hujurat ayat 13. Kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul adzim. Nah, ini tadi surat apa? Al-Hujurat ayat 13. Artinya kita lihat ya. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal. Terus, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Yang membedakan manusia di hadapan Allah adalah apa tadi? Ketakwaannya, bukan dari statusnya, bukan dari suku, bukan dari warna kulit, bukan karena laki-laki ataupun perempuan, tapi yang Allah lihat dari ketakwaannya saja. Makanya kita selama hidup di dunia harus banyak-banyak beribadah. Tanpa membedakan agama, ini udah jelas. Ya, di sekolah kita yang negeri ini pasti dicampur. Ada agama Islam, ada agama Kristen, Katolik, ada. Ya. Tapi kita kalau mau berteman itu jangan sampai membedakan. Mau dia agamanya Kristen, mau dia agamanya Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, ya, tetap kalau kita ini jangan sampai membedakan, berteman aja, saling menghargai, saling menghormati, ya. Biar apa? Biar tidak ada perselisihan, biar tidak ada pertengkaran. Jadi di bangsa kita ini jadi damai. Hidup kita juga bakalan damai apabila kita berteman tanpa membedakan apa. Sekarang hikmahnya berteman tanpa membedakan agama apa saja? Nah ini, menciptakan perdamaian, udah jelas ya. Kalau kita bisa berteman dengan siapa saja, hidup kita damai. Tidak ada yang namanya pertengkaran, damai. Terus mempererat tali persaudaraan.
mempererat persaudaraan, ya. Jangan sampai memutuskan tali persaudaraan dengan cara memusuhinya, menjelek-jelekannya, ya. Itu salah satu contoh memutuskan tali persaudaraan, ya. Mempererat tali persaudaraan yaitu dengan bersaudara dengan siapa saja, berteman dengan siapa saja. Terus yang ketiga, dicintai oleh Allah. Jelas pasti Allah akan mencintai seseorang apabila kita saling menghargai. Terus yang keempat, mengamalkan Pancasila. Nah, terus yang kelima, menjadikan pribadi yang toleran, yang artinya saling menghargai. Toleransi kan menghargai, saling menghargai, ya. Ibu akan memberikan konflik tentang maher dan damar. Yang ini sedang berantem. Setelah itu ibu akan membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik ke kalian, ya, karena ibu sudah membagi kelompok. Jadi ini nanti kalian selesaikan masalahnya maher sama damar, ya, berkelompok diskusi. Di sini petunjuknya sudah ada, bacalah dengan cermat situasi masalah yang diberikan. Jadi kalian baca dulu ceritanya, ya. Terus yang kedua, diskusikan dengan kelompokmu untuk mencari solusi yang terbaik. Yang ketiga, tuliskan jawaban pada lembar kerja ini, ya, yang di garis-garis ini dijawab. Terus yang keempat, presentasikan. Jadi setelah nanti kalian sudah selesai, ya, mengisi semua pertanyaan yang ada di LKPD ini, nanti berkelompok ke depan untuk mempresentasikan hasil jawaban kalian, ya. Umar, ini kelompok Umar, ini kelompok Siti Khadijah, Ali bin Abi Thalib. Oh, ya udah, stop. Saya semua? Ya. Alhamdulillah. Sebelum kita mempresentasikan hasil kalian masing-masing, kita speaking dulu ya. Siap? Ya. Mana semangat tuh? Mana semangat tuh? Semangat satu. Semangat dua. Semangat tiga. Siap ya? Siapa yang mau duluan? Abbas. Boleh. Silakan ke depan, kelompok maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Bapak Sidik akan mempresentasikan hasil kerja. Nama anggotanya Abbas, Zarina, Bali, Oka, Naila. Permasalahan kami menghadapi gambar dan main. 1. Perselisihan. 2. Tidak ikhlas dalam membantu. Dari kelompok Siti Khadijah akan mempresentasikan hasil kerjasama kami. Nama anggota kelompok Kansa, Anissa, Akila, Zeliza, dan Rasi. Langkah pertama, identifikasi masalah. Bersolusikan tidak sementara membantu. Langkah kedua, diskusikan bersama kelompokmu untuk menemukan nilai Islam yang relevan dan solusi yang berdasarkan warisannya, seharusnya makna dan damar itu saling memaafkan karena sama makhluk ciptaan Allah. Langkah 3, rencanakan tindakan
2. Cari solusi yang terbaik. Refleksi. 1. Apa yang kalian pelajari dari kegiatan ini? Kami mempelajari bahwa senangnya berteman itu akan mencintai Allah. 2. Bagaimana perasaan kalian setelah membantu menyelesaikan masalah dengan senang, karena kami bisa menyelesaikannya dengan baik. 3. Apakah kalian menemukan kesulitan saat bekerja dalam kelompok? Bagaimana kalian menghadapinya? Tidak, karena kami selalu bekerjasama atau Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana tadi presentasinya? Baik ya. Bagus ya, menurut ibu presentasinya pada bagus ya, kompak ya. Alhamdulillah. Boleh. Terima kasih ya. Ya, karena kita sudah selesai, kita juga sudah menyelesaikan konfliknya Maher dan Damar. Bagaimana tentang pembelajaran ini menurut kalian?